Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trader Angkringan. Semoga teman-teman penonton dan pendengar semuanya dalam kondisi sehat selalu. Amin. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Trader Angkringan di YouTube. Terima kasih. Disclaimer on. Semua analisa yang dibagikan bukan bersifat ajakan untuk membeli dan menjual suatu saham. Harap cermati dan analisa kembali sesuai gaya investasi masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu saham syariah yaitu INKP atau Indah Kiat Pulp Paper. Berikut ini sekilas analisa sederhana dan pendapat pribadi saya tentang saham ini. Sebelum lebih jauh membahas INKP, perlu diketahui tentang sedikit informasi dari saham satu ini. PT Indah Kiat Pulp and Paper, IKPP, merupakan bentuk perusahaan PMA, penanaman modal asing, yang didirikan atas joint venture sebuah perusahaan Indonesia, PT Berkat Indah Agung, dan dua perusahaan Taiwan, Chonghua Pulp International Corporation dan Yuanfeng New Global Investment Corporation. Di dalam prakteknya, perusahaan Taiwan bertindak sebagai penyedia teknologi untuk proses pembuatan kertas, sedangkan perusahaan Indonesia bertindak sebagai penyedia akses. IKPP didirikan oleh Eka Cipta Wijaya di Tangerang pada tanggal 7 Desember 1976. Pada awalnya, di tahun 1977, perusahaan ini hanya memiliki dua buah paper machine yang masing-masing berkapasitas produksi 100 ton hari. Pada April 1979, IKPP mulai menghasilkan produk komersial, hingga pada bulan Juni 1982, IKPP menambah sebuah paper machine untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga meningkat menjadi 150 ton hari. Pada bulan Maret 1984, IKPP mencapai kesuksesan dalam memproduksi produk komersial, kemudian pada bulan April 1988 dilakukan modifikasi dan reparasi mesin kertas sehingga total produksi kertas menjadi 250 ton hari. Pada bulan Januari 1986, Grup Sinarmas membeli 67% total saham IKPP, sedangkan Chonghua Pulp International Corporation dan Yuanfeng New Global Investment Corporation sebesar 23% dan 10%. Beberapa tahun setelahnya, pada bulan Juni 1990, IKPP mulai mempublikasikan diri dengan melakukan penawaran saham perdana, IPO, di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya dengan harga 326 juta US$ yang mewakili 13% total sahamnya. Pada bulan Desember 1992, IKPP resmi mengakuisisi PT Sinar Dunia Makmur, sebuah perusahaan kertas yang menjadi anggota manajemen PT Sinarmas Group dengan lokasi Desa Kragilan, Serang, Banten. Kemudian pada bulan Oktober 1996, IKPP menambah dier pada salah satu mesinnya untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 135.000 ton tahun. Pada tahun 2006, kepemilikan saham IKPP dipegang oleh 4 perusahaan, antara lain PT Purinusa Eka Persada, 57-25, Chonghua Pulp Int. Bui, Co., 16-11, Yuanfeng New Invest Co., 7-62, dan Publik, 19-02. Saat ini, PT IKPP memiliki 3 pabrik yang terletak di 3 lokasi yang berlainan, antara lain pabrik pulp dan kertas terintegrasi di Perawang Riau, industri pabrik kertas di Serang, Banten, serta IKPP Tangerang yang memiliki kapasitas terkecil di antara 2 pabrik lainnya, namun merupakan pabrik yang paling menguntungkan. IKPP Tangerang memiliki 3 mesin kertas, Foudrinier, yang memiliki lebar trim 2,75 m dan total kapasitas produksi sekitar 120.000 ton tahun. Jenis kertas yang diproduksi di sini adalah kertas dan karton berwarna, kertas fotokopi, alat-alat kantor, dan produk-produk lainnya. Kertas-kertas tersebut diproduksi menggunakan bahan baku pulp LBKP, pulp serat pendek, dan pulp NBKP, pulp serat panjang. IKPP Tangerang mengimplementasikan Chain of Custody of Forest-Based Product, PEF, sehingga bahan baku pulp yang digunakan dapat dilacak hingga ke hutan asal kayunya. Sedikit saya singgung soal teknikal, pergerakan harga saham INKP sejak year to date mengalami penurunan minus 13,75%. INKP saat ini pergerakannya agak ditahan agar tidak kurang dari 7.000.
Karena pembahasan saya tertuju pada fundamental perusahaan. Berikut sekilas informasi yang saya kutip dari emitennews.com. PT Indah Kiat Pulp Paper Tbk, INKP, mencatatkan laba bersih senilai 133,24 juta dolar Amerika dalam 3 bulan pertama tahun 2023. Atau turun 24,4% dibanding periode sama tahun 2022 yang terbilang 176,45 juta dolar Amerika. Merujuk data dalam laporan keuangan kuartal I 2023 tanpa audit emiten kertas grup Sinarmas itu yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia, BI, Kamis, 4 Mei 2023. Padahal, penjualan bersih tumbuh 6,13% dibanding akhir kuartal I 2022 menjadi 1,056 miliar dolar Amerika. Rinciannya, penjualan pulp atau bubur kertas naik 39,4% menjadi 382,65 juta dolar Amerika. Senada, penjualan kertas budaya meningkat 16,9% menjadi 358,81 juta dolar Amerika. Tapi penjualan kertas industri, tisu dan lain-lainnya melorot 24,1% menjadi 314,75 juta dolar Amerika. Perkiraan nilai wajar dari saham INKP ini menurut saya adalah di 30.000. Angka ini saya ambil dari statistik historis saham INKP. Menurut saya pribadi, untuk saat ini INKP boleh masuk pelan-pelan saja dalam artian menyicil setengah juga oke. Karena saat ini belum ada sentimen yang menakutkan terhadap jalannya IHSG. Selama IHSG tidak ada masalah yang berarti, selama itu juga mungkin INKP tidak akan jatuh ke bawah 7.000. Beberapa orang pernah mengalami profit multibagger di INKP ini, bukan tidak mungkin ke depannya INKP akan mendulang ataupun mengulangi kembali sejarah yang pernah mereka buat. Dengan kondisi IHSG aman terkendali, harga saat ini sangat bagus untuk entry. Dengan price to book value yang hanya 0,4 kali membuat saya pribadi tertarik dengan INKP. Karena emiten ini juga lolos screening radar saya, jadi saya bisa menyimpulkan ini menarik. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah masa holding emiten satu ini cukup lama, karena kita tidak pernah tahu kapan bisa kembali menjadi emiten multibagger di masa yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton channel YouTube Trader Angkringan, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Trader Angkringan dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share-nya ya. Sampai jumpa di emiten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.